Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Handayani dari kelas KWUD dengan NIM akhir 177. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai usaha keluarga yang dimulai dari titik nol hingga titik sampai saat ini. Cerita tersebut akan saya presentasikan dalam bentuk storytelling. Nantinya juga akan ada dalam bentuk musikalisasi puisi. Pukul 5 pagi, matahari masih malu untuk menampakkan dirinya. Di pinggiran jalan yang masih sepi, seorang wanita muda berusia 20 tahun tengah mengecek satu persatu isi tas yang ia bawa, sambil menunggu mobil yang ia tunggu datang. Kiara mulai mendungak saat suara mobil yang familiar mulai mendekat. Sampai di dalam mobil tersebut, ia mulai menghilangkan rasa kantuknya sebagai pelunasan hutang tidur karena baru saja ia berganti shift siang ke pagi hari. Bagi Kiara, hari seolah tak menunjukkan pergantiannya. Setengah hari lebih ia habiskan waktu di perjalanan dan tempat kerja. Bagi Kiara, rumah hanyalah tempat peristirahatan sementara dari rutinitas yang tak pernah habis pengulangannya. Saat ia pulang pun tak disambut oleh siapa-siapa. "Pagi Mbak Ki," sapa seorang teman Kiara saat berjumpa di depan mesin absen. "Iya Mbak," tutur Kiara sambil menempelkan kartu pengenalnya pada mesin absensi. "Mbak Ki, kabarnya minggu ini mau ada kloter pegawai yang di PHK lagi loh. Mbak udah dengar belum?" Kiara mengangguk dengan pasrah sebagai jawaban dari pertanyaan temannya. Di tempat ia bekerja memang bukanlah tempat yang selalu naik pendapatan produksinya. Semakin tahun malah semakin menurun dan pemutusan hubungan kerja tidak bisa lagi dihindari. "Ya mau gimana lagi San, emang udah begini nasib pabrik kita gak tertolong lagi," ujar Kiara pada Susan. "Tapi Mbak kalau kena PHK nanti mau kerja lagi apa gimana Mbak? Mungkin mau bikin usaha saja di rumah. Kamu bagaimana? Paling aku pulang Mbak bantu-bantu usaha ibu di rumah." Di dalam mobil jemputan yang melaju ugal-ugalan seolah tak mau kalah dengan pengendara lain, Kiara menatap lembaran kertas yang datang pada saat baru saja ia membicarakannya. Ia sebenarnya masih bingung apakah berjualan di rumah merupakan keputusan yang baik. Ia juga belum berdiskusi dengan suaminya. Ia juga ragu akan pilihan yang hendak ia ambil. Sepulang Ihsan dari berjamaah di masjid, Kiara mulai menghampirinya yang sedang duduk bersantai di depan televisi. Pasangan yang baru menikah 1 tahun tersebut belum dikaruniai buah hati. Kiara mulai mengutarakan pemberitahuan yang ia dapat pada hari ini, beserta rencananya untuk mulai membuka usaha sendiri. Suaminya hanya terdiam dan terlihat tidak peduli mengenai apa yang Kiara katakan. Beberapa keheningan berlalu, akhirnya Ihsan membuka suara. "Mau buka usaha apa memangnya?" tanya Ihsan sambil menatap Kiara. "Konter pulsa dan kuota internet. Nanti aku minta bantuan Mahen buat ngajarin cara-caranya," jawab Kiara. "Bagus, tapi modalnya cukup untuk pembangunan dan beli barang-barangnya?" tanya Ihsan, dan hanya dibalas Kiara dengan gelengan saja. Beberapa bulan berlalu begitu saja. Karena modal yang terbatas, bangunan toko untuk berjualannya hanya dibangun sejadinya. Tembok masih berupa semen dan bata. Keterbatasan modal juga menjadikan Kiara terpaksa mengubur rencana awalnya. Ia batal membuka usaha konter dan beralih menjual gorengan. Cukup kecewa memang, namun ia harus cepat-cepat membuka usaha agar kembali mendapatkan modal. Selama beberapa bulan berjualan, masih saja sepi
banyak orang yang masih tak sadar dengan keberadaan warung milik Kiara. Penjualannya tak laku banyak meski ia tunggu hingga petang. Pukul 7 malam, Kiara sudah mulai menggigil kedinginan akibat tempat yang ia buka masih belum berpintu. Tak apa, besok ulangi lagi, jangan kapok, jangan kapok. Kiara menyemangati diri sendiri sambil mengemasi sisa-sisa jualannya dan kembali masuk ke dalam rumah. Beberapa kejanggalan mulai ia alami. Meski sudah membuka warungnya selama beberapa bulan, selalu saja ada yang mengatakan bahwa baru melihat warung tersebut. Salah satu pelanggannya pernah berkata, "Warungnya sudah buka berapa lama, Bu?" Ucap seorang pembeli yang baru saja pertama kali berkunjung ke tempat Kiara. "Sudah 4 bulan lebih, Mbak." "Wah, kok saya baru tahu ya, Mbak? Padahal setiap sore lewat sini loh kalau pulang kerja." Kiara hanya tersenyum mendengar hal itu. Beberapa tahun telah berlalu. Setelah kelahiran anak pertamanya, usaha mereka menjadi lebih baik dan mendapatkan pendapatan yang tetap setiap harinya. Berkat ketabahan dan juga keikhlasan yang mereka lakukan, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melalui perantara yang tak pernah hambanya duga-duga. Berkat keikhlasan hati menerima takdir yang sudah digariskan, keteguhan iman untuk selalu berada di jalan Allah, dan kegigihan yang tiada henti demi menghidupi keluarganya, Kiara akhirnya sukses. Sang buah hati seolah membukakan pintu rezeki yang amat lebar, hingga Kiara dan Ihsan kini hidup begitu sejahtera. Dengung yang meraung membubarkan pekerja. Pulang dengan berbekal lembar pemutusan hubungan kerja. Memaksa sang wanita menempuh jalan yang amat berbeda. 3 tahun kehidupan monoton menjadi pekerja ditutup rampung dengan terpaksa. Gelap membawa senandung yang bergaung pada gunung hingga samudera, melesat pada atap-atap semesta, mengetuk pengabulan milik sang pencipta. Merintih menatap manik takdir yang menyeret sang wanita pada alur yang terjungkir. Menilik tangganya yang rubuh, menyusun ulang pijakan dari benih yang belum tumbuh. Sang wanita mengusap jejak air dan kembali menyulam benang takdir. Tulangnya bergemelatuk, kakinya tak pernah santai tertekuk. Bergerak, 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 tak peduli jika sampai merangkak. Ia bertaruh pada lelucon si takdir, menggadaikan harta, menggadai tenaga, menggadai bahu, menggadai waktu. Peruntungannya terlihat buram, dan tangisannya dituntut sunyi meredam. Redam kala buah hatinya mengikis asa yang ia gantungkan pada semesta. Rontok bertebaran tak tersisa. Namun nyatanya, sang kuasa hanya menambah satu belokan dalam rute perjalanan mencapai doa-doanya.